A few moments later. Kalian pernah nggak sih mengalami kejadian seperti itu? Bilangnya jam berapa, kejadiannya jam berapa. Kalau kita perhatikan, pesan tersebut mengalami miskomunikasi loh. Miskomunikasi? Apa sih itu? Nah, pada video kali ini, saya, Kansa Khadijah Zahra, akan menjelaskan mengenai miskomunikasi. Pada masa ini, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan, maka komunikasi dikatakan berhasil. Namun, seperti yang dicontohkan pada awal video, kita pasti akan menemui kesalahan dalam menangkap maksud dari lawan bicara kita. Hal ini tidak dapat dipandang sebagai masalah kecil, walaupun kadang hal tersebut mengundang kelucuan. Nah, jadi pengertian dari miskomunikasi adalah suatu situasi di mana pesan yang disampaikan oleh seseorang tidak diterima atau dipahami dengan baik oleh penerimanya. Miskomunikasi biasanya terjadi jika terdapat perbedaan atau ketimpangan antara maksud pembicaraan dan pemahaman. Berikut beberapa alasan mengapa miskomunikasi bisa terjadi. Yang pertama, karena adanya perbedaan bahasa. Kita semua mengetahui bahwa betapa kaya dan beragamnya bahasa daerah di Indonesia. Jika kita menggunakan bahasa daerah dengan orang yang berasal dari daerah lain, tentunya akan menimbulkan perbedaan arti dalam sesuatu yang kita bicarakan. Misalnya dalam bahasa Madura, neng memiliki arti minum. Sedangkan dalam bahasa Sunda, neng artinya gadis. Yang kedua, konteks yang dibahas berbeda. Komunikan dan komunikator pastinya memiliki latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan pemahaman yang berbeda pula terkait topik yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, adanya gangguan. Jika komunikasi dilakukan secara online, maka gangguan yang diterima dapat berupa jaringan yang tidak stabil, tidak adanya kuota internet, tidak memiliki aplikasi untuk melakukan komunikasi, dan sebagainya. Sedangkan jika komunikasi dilakukan secara langsung, maka gangguan yang diterima dapat berupa suara bising dari tempat dilakukannya komunikasi. Nah, jika terdapat gangguan saat berkomunikasi, tentunya akan menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan lancar, atau terjadinya miskomunikasi. Yang keempat, penyampaian pesan yang tidak jelas. Dalam menyampaikan pesan, kita harus menyampaikan sedetail-detailnya. Jangan seperti contoh pada awal video. Dari pengirim pesan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait jam temunya. Begitu pula dari penerima pesannya, dia tidak menanyakan lebih lanjut terkait jam temu, sehingga menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Dan yang kelima, yang terakhir, emosi dan sikap. Emosi dan sikap negatif yang dikeluarkan pada saat berkomunikasi dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan diinterpretasikan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan kesalahpahaman, konflik, dan ketidakefektifan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan komunikasi yang jelas, mendengarkan secara aktif, dan memverifikasi pemahaman untuk mengurangi risiko miskomunikasi. Sekian penjelasan miskomunikasi dari saya, semoga kalian dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari.